Tes, tes 1, 2, Cek 3. 1. Tes 1, 2, 3. Hah? Iya, jangan. Informasi buat teman-teman peserta inkubasi startup teknik batch pertama tahun 2022 segera menempati tempat yang udah disediakan, bisa agak maju, dan teman-teman IO juga bisa mengisi tempat yang ada yang kosong-kosong, bisa lah sambil diisi daripada di belakang dan nggak ngapa-ngapain, bisa sambil diisi tempatnya. Terima kasih. Untuk Risti dan Rosa bisa dimulai. Yang kemudian dikembangkan menjadi program kerja dengan mengadakan program inkubasi dengan nama Inkubasi Startup di Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Adapun beberapa tahapan inkubasi startup teknik ini ialah fase sosialisasi pendaftaran, fase bootcamp, dan fase inkubasi. Dan untuk memulai acara Final Day Inkubasi Startup ini, kami ingin mengundang Bapak Gulpi Korik selaku Kaprodi untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Gulpi Korik, kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sekaligus mewakili Pak Dekan dan Pak Wakil Rektor 3. Jadi lumayan agak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya sangat bahagia sekali akhirnya hari ini datang juga. IST ini kayak impian kita bersama waktu itu. Ada program yang dapat mengenalkan mahasiswa gimana sih proses inkubasi itu berjalan. Kemudian kita bisa membimbing, kemudian kita bisa melakukan mentoring kepada tim-tim yang terpilih gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali untuk teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi, semua tim yang sudah berpartisipasi, saya terima kasih sekali. Kemudian hari ini bukanlah
akhir ya, tapi ini adalah awal dari kalian semua, baik dari tim penyelenggara, kemudian dari semua tim yang sudah berpartisipasi. Ini bukan akhir tapi adalah awal. Bisa juga awal itu adalah awal proyek baru kalian, bisa yang ini diteruskan atau dengan ilmu yang sudah kalian punya, kalian ingin membuat startup baru, silahkan gitu. Jadi nggak harus diteruskan. Kadang kita itu harus tahu kapan harus berhenti. Ketika kita udah nyoba sesuatu dan kemudian nggak berhasil, ya mungkin bukan waktunya untuk diteruskan. Mungkin kita buat sesuatu yang baru, kemudian berhasil gitu. Yang membuat Angry Bird aja masih harus gagal 50 kali sampai dia membuat Angry Bird gitu. Kemudian saya juga ingin minta maaf atas nama pimpinan dari Wakil Rektor 3 dan juga Dekan Fakultas Teknik karena belum bisa hadir. Karena hari ini sangat sibuk sekali ya, terutama bulan-bulan ini kita sangat sibuk. Kemarin baru ada akreditasi, kemudian sekarang teman-teman juga sibuk, ada yang ke Malang, kemudian ada yang sedang bertemu dengan desa gitu. Dan saya juga ingin minta maaf atas nama tim penyelenggara dan juga dari para mentor, terutama beberapa mentor yang belum bisa hadir, kemudian yang sepertinya saya rasa kita semua kayak tidak memberikan proses mentoring yang cukup kepada teman-teman. Ya namanya saja 1.0 ya, jadi lanjutkan dan saya tunggu 2.0-nya. Kemudian saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di sambutan final day kali ini. Terima kasih dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, kita dengarkan laporan kegiatan event organizer Fakultas Teknik kepada Ahmad Firdaus. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya dan perkenalkan saya sebagai perwakilan para IO untuk menyampaikan pelaporan kegiatan inkubasi startup teknik 1.0. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh para host dan atau MC tadi, bahwa inkubasi startup teknik 1.0 ada beberapa fase. Yang pertama yaitu adalah fase sosialisasi, fase bootcamp, fase inkubasi, fase sosialisasi yang pertama. Yang kedua itu ada fase registrasi, yang ketiga itu fase bootcamp, dan yang terakhir itu ada fase inkubasi. Nah, di fase registrasi ada 15 tim yang telah mendaftar di inkubasi startup teknik 1.0 dan diseleksi kembali di acara final pitch deck bagian bootcamp. Acara bootcamp itu ada 5 tim yang masuk dan telah lolos ke fase inkubasi. Dan tim-tim ini yang akan menyampaikan presentasi pitch deck di fase inkubasi final pitch deck. Fase sosialisasi kita adakan di bulan Desember tahun 2021 sampai bulan Januari 2022. Dan fase bootcamp kita laksanakan dari bulan Februari sampai bulan Maret. Sehingga fase inkubasi telah kita laksanakan dari bulan Maret sampai hingga sekarang. Dan saya mohon maaf pada teman-teman selaku IO, saya mohon maaf kepada para mentor dan para tim karena adanya miskomunikasi dan keteledoran kita dari semua tim pelaksana yang menghambat acara ini molor. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semua tim dan para mentor karena keteledoran kita acara ini menjadi molor hingga bulan Desember. Sekian pelaporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Adapun mekanisme presentasi final project yaitu 11 menit, meliputi 5 menit pemaparan, 5 menit tanya jawab, dan 60 detik closing statement. Tim yang akan melakukan presentasi ialah ketua tim, dan pengambilan nomor urut presentasi akan dipandu oleh anggota event organizer yang bertugas. Baik, sesi selanjutnya ialah final pitching. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh nomor urut 1 dari tim NJ Kobi. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan kami dari tim NJ Kobi, dengan saya sendiri Nurjana, lalu ada dengan 2 partner saya dan satunya masih MBKM, yakni Nur Aziza sama Nur Mutmainah, dan Sandra Yayang masih ada kampus mengajar. Jadi di sini kita memiliki platform Jakobi. Jakobi ini apa? Nah, kita lihat selanjutnya. Nama tim kami ini NJ Kobi, jadi untuk membuat platformnya itu kami namakan Jakobi. Kobi itu berasal dari salah satu rumus matematika, namanya itu, but I forget, so I'm so sorry. Ini masih nggak ada sinyal. Jadi untuk mengefisiensi waktu, Jakobi ini adalah salah satu platform edukasi yang di jenjang matematika. Kan teman-teman sudah tahu dan para dewan pasti sudah mengetahui bahwa banyak aplikasi yang berbasis di dunia pendidikan seperti halnya Ruang Guru, Zenius, Aku Pintar, ada juga Superproof yang bidangnya tutor online. Nah, sedangkan punya kami ini salah satu, bisa next, salah satu platform yang hanya terfokuskan ke matematika saja. Jadi Jakobi itu adalah platform digital berbasis education yang memiliki fungsi 3. Ada 3 fungsi dalam satu penggunaan yang membimbing, menjembatani para tutor dan membimbing para pelajar dengan waktu dan tempat yang fleksibel. Bisa di next. Jadi 3 fungsi ini kita paparkan di layar ini. Jadi yang pertama itu materi matematika berbentuk visual. Kenapa demikian? Karena kita memiliki 3 fungsi. Yang pertama menyediakan video pembelajaran yang sudah ditampilkan di platform kami. Dan untuk sistem pembelajarannya sudah sesuai dengan
kurikulum yang ada di negara kita. Namun basic materinya sudah mengikuti penjabaran di kurikulum K13. Kenapa mengambil K13? Karena sistem kurikulum di sana lebih baik daripada kurikulum Merdeka yang terbaru. Karena di kurikulum K13 itu lebih mendalam. Dan untuk yang kedua, materi matematika berbentuk audiovisual. Maksudnya audiovisual ini adalah pembelajaran dengan tutor secara online. Jadi yang pertama kan aplikasi kita menyediakan video pembelajaran. Yang kedua ini konsepnya mempertemukan antara tutor yang membentukkan peserta didik dan peserta didik yang membutuhkan tutor. Jadi cara yang pertama itu mereka bisa bertatap muka dalam sebuah Gmeet. Jadi mereka akan memesan tutor, bisa memilih secara online atau offline. Dan untuk yang ketiga ini bimbel matematika secara langsung. Jadi kalau kita tahu bahwasanya Grab ataupun Gojek, kita mesen Gojeknya datang. Nah kalau ini gurunya yang datang, bisa offline. Bisa diteruskan. Jadi Jacobi ini memiliki dampak sosial. Kenapa sosial? Karena mempertemukan dua pihak dan juga memberikan ilmu dalam pertemuan mereka. Untuk visi misi Jacobi di sini, jadi pertama memberikan solusi dan permasalahan bagi para pelajar. Kenapa demikian? Karena kita sudah tahu matematika adalah basic yang paling jarang diminati oleh anak-anak ataupun sampai saya yakin mahasiswa pun ada yang tidak suka matematika. Maka demikian kita memberikan solusi bagi mereka untuk menantang matematika dalam platform kami. Dan yang kedua ini menjembatani para lulusan karena banyak para lulusan matematika yang masih bingung mau mengajar di mana karena untuk mau menjadi sosok guru mereka harus lewat PPG. Jadi dengan ini mereka sudah lebih efisien dan fleksibel untuk mengajar melalui platform kami. Bisa dilanjut? Baik, waktu presentasi tinggal 2 menit lagi. Baik, terima kasih. Ini adalah kompetitif analisisnya. Karena ini sudah dibahas di penjelasan sebelumnya, kita lanjut saja. Unique selling point-nya itu di bagian ada tutor yang datang ke rumah, itu unique selling point kami. Bisa dilanjutkan? Target market ini sudah dijelaskan di penjelasan dulu sebelum final pitch deck, bisa di next. Dan ini juga sudah dijelaskan bahwa target market kita. Nah ini juga sudah selesai, bisa di next ke bagian platform. Nah sampai di sini, jadi ada login untuk bagi tutor, juga khusus bagi siswa. Dan di sini ada bagian pembelajaran kelas, dan untuk kelas Olimpiade ini adalah kelas yang berbayar. Jadi keuntungan yang bakal kita dapatkan adalah di bagian kelas Olimpiade, karena Olimpiade ini mahal. Namanya Olimpiade itu pastinya susah, jadinya ini yang kita buat berbayar, tidak ada yang gratis di bagian kelas Olim. Untuk di pelajaran kelas separuhnya gratis, separuhnya berbayar. Dan untuk artikel ini adalah artikel tentang tips-tips matematika yang diluncurkan oleh kami sendiri. Jadi tidak ada pihak lain yang bisa upload artikel matematika di sini. Bisa di next. Lalu untuk prototype ini tampilan untuk profilnya, ini pendaftarannya. Dan ini hariannya digunakan ketika bimbingan itu bisa diisi. Jadi kalau sekarang belajar ini, untuk tutor selanjutnya bisa memahami dari yang sudah dilalui dari pengguna yang dipelajari apa saja. Bisa di next. Dan ini proses pembeliannya, jadi kalau pembelian dari ini kita targetkan 100.000 per bulan. Ini masih standar dan bisa dibilang lebih murah dari yang lain. Bisa di next. Untuk konsep kelas Olimpiade, jadi itu berbasicnya video. Jadi kami menampilkan video-video tentang pembahasan soal Olimpiade. Boleh kembali sebelumnya? Jadi untuk tutor itu bisa menyediakan tarifnya sendiri. Kalau di sini kan cuma contoh. Jadi misalkan saya mendaftar di aplikasi ini menjadi tutor, maka tutor bisa mau memberikan tarif sendiri 30 per jam atau 40 per jam, terserah mereka karena mereka yang akan dipilih oleh para peserta. Jadi untuk pertemuannya, peserta sebagai pengguna itu bisa milih, saya mau diajari sama ini, saya mau diajari sama guru ini. Jadi tergantung profil yang mereka sampaikan di aplikasi kami.
Dan untuk pembiayaan dari, selain kita mendapatkan keuntungan dari kelas olimpiade, kita juga mendapat keuntungan dari tutor. Kenapa tutor? Karena misalkan dia mendapatkan 35.000, makanya akan dipotong persenan untuk biaya admin dari kami. Dan untuk berangkat ke tempat itu juga dihitung 2.000 per kilometer setelah 10 kilometer dari tempat lokasi rumah. Misal dari sini ke rumah saya 13 kilometer, maka yang terhitung untuk tarif berangkat hanya 3 kilometer, jadi 2.000 sehingga menjadi 6.000 tarif berangkat. Pulangnya berarti 12.000. Demikian presentasi tentang platform kami. Jika ingin melihat secara langsung untuk prototipe lengkapnya sudah ada dalam bentuk link dan kami sudah sediakan untuk sudah disediakan kepada panitia. Mungkin hanya itu presentasi, mungkin bisa dilanjut ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas pemaparan final project-nya. Mungkin dari para mentor ada yang ingin ditanyakan terkait final project yang telah dipaparkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin yang belum disampaikan adalah strategi pemasarannya seperti apa ya? Ya, gimana? Terima kasih Bapak. Jadi untuk strategi pemasarannya tentunya yang pertama itu melalui sosial media untuk Instagram, Twitter, lalu YouTube tentunya pasti kami akan buat untuk promosi terkait platform kami. Selain melalui media sosial, kita akan melalui relasi-relasi dari per tim kami. Jadi untuk mempermudah bahwa ini loh ada startup baru di Probolinggo. Jadi untuk target marketnya itu kan masih untuk secara langsung kita targetkan di Probolinggo. Tapi untuk secara menyeluruh kami targetkan secara menyeluruh sesuai dari lokasi tutor. Karena kan ini berdasarkan pendaftar tutor yang berminat untuk menjadi peserta didik berangkat. Sedangkan untuk video matematikanya itu ditargetkan untuk seluruh Indonesia. Makanya untuk target konsep pemasarannya menggunakan sosial media agar mempermudah penyebaran informasi bahwa ada startup baru tentang khusus di matematika. Terima kasih, Bapak. Untuk itu, Mbak, apa? Daya jual. Daya jualnya itu targetnya siapa saja yang menjadi targetnya itu. Kira-kira di lingkungan Probolinggo itu prediksinya akan mendapatkan berapa peserta didik dari Probolinggo ini, targetnya berapa kira-kira? Terima kasih Bapak. Untuk operator mungkin saya bisa minta sedikit flashback ke beberapa slide sebelumnya di bagian target market. Ini terlewat. Ke sana Kak. Terus Kak, di bagian target. Ini Bapak, terima kasih untuk operator. Jadi target marketnya itu di bagian pelajar sama tutor aktif. Di bagian pelajar kami bagi menjadi 3, yakni untuk belajar sama tutor sendiri untuk bisa memesan itu tingkat SD, SMP, SMA di seluruh Probolinggo untuk target pertama. Sedangkan untuk yang video pembelajaran itu kami hanya menyediakan untuk SMP sama SMA dan mereka bisa memilih kelas yang akan mereka pelajari. Kenapa hanya SMP SMA untuk yang video pembelajaran? Kalau yang video pembelajaran bukan hanya se-Probolinggo tetapi menyeluruh. Kenapa hanya tingkat itu? Karena untuk SD itu kami membutuhkan desain animasi karena tingkat SD lebih akan memahami jika videonya berbentuk animasi.
Sedangkan untuk tutor aktif ini kami targetkan awal peluncuran hanya di tingkat Probolinggo karena lebih mudah untuk terjangkau. Kenapa demikian? Karena untuk mempertemukan tutor secara langsung kan masih membutuhkan kepercayaan mereka. Jadi untuk target awal kami hanya menargetkan di daerah Probolinggo untuk belajar secara offline dan tentunya tutor aktifnya sesuai dengan deskripsi di sini. Kenapa target marketnya pelajar sama tutor? Karena kita mendapatkan fee dari kedua belah pihak ini. Bisa di next sedikit Kak? Dan ini persentasenya. Jadi untuk pertama di setengah tahun pertama kan di tahun pertama kita hanya menargetkan di tingkat Probolinggo saja karena melihat bahwasanya perkembangan dari startup tidak akan langsung secepat kilat tapi butuh bertahap. Jadi untuk tahun pertama kami menargetkan di daerah Probolinggo. Jadi paling enggak di 6 bulan pertama setelah peluncuran itu 10% dari SLTP sudah menggunakan platform ini dan yang kedua 10% dari 222 LSLTA itu sudah menggunakan platform ini di setengah tahun pertama. Dan untuk yang 2 semester kedua tentunya harus meningkat dari ini 2 kali lipat. Demikian Bapak. Demikian presentasi kami and the last word. Keberanian adalah untuk mengakui kekalahan namun tetap berani untuk melangkah. Demikian juga tentang para perempuan yang tim kami juga isinya perempuan mengikuti moto tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada tim NJ Kobi. Baik, untuk nomor urut kedua adalah tim AFC Dev. Mungkin bisa mempresentasikan final project-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afikur Rahman, CEO sekaligus founder dari TrueClean, servis AC yang paling memahami Anda. TrueClean merupakan sebuah TrueClean merupakan sebuah platform yang khusus disediakan untuk Anda, membantu Anda ketika membutuhkan perawatan AC. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan kami, yaitu melayani pengguna AC dengan berlandaskan IMT, konsep yang inovatif, jangkauan yang mudah, dan biaya yang transparan antara pengguna, mitra, dan pengembang. Hal ini kenapa? Karena kita melihat dari problem yang terjadi, banyak masyarakat yang terlalu sibuk karena pekerjaan atau aktivitas sehari-hari di rumah tangga atau pekerjaan di luar, sehingga mereka malas melakukan perawatan. Problem yang kedua, karena kesibukan pekerjaan tersebut, mereka sering lupa kapan harus melakukan pergantian freon atau kapan harus membersihkan AC. Masalah yang ketiga adalah masalah biaya. Masalah biaya di sini sangat dirasakan oleh kantor atau bagian sekolah yang memiliki AC dengan jumlah unit lebih dari 10. Oleh karena itu, kos untuk anggaran akan lebih besar. Maka dari itu, kami menawarkan solusi untuk Anda semua. Yang pertama, perawatan rutin. Jadi, untuk pelanggan yang telah melakukan berlangganan entah 3 bulan atau 6 bulan ke depan, mereka tidak perlu untuk memanggil atau menelpon teknisi AC, akan tetapi teknisi AC kami dengan otomatis dengan jadwal yang telah ditentukan akan datang ke tempat Anda. Yang selanjutnya adalah fitur paket. Fitur paket di sini untuk sekolah, kantor, ataupun rumah tangga dan bisa diperpanjang kapanpun sesuai mereka mau. Sehingga hemat untuk Anda, untung untuk tukang kami.
Nah, daripada masalah tadi, kami memvalidasi dengan melakukan survei pada tanggal 17 April 2022 sampai 17 Mei 2022 mengatakan bahwa hampir 50% dari responden mereka pernah lupa, bahkan sering lupa untuk membersihkan AC. Selanjutnya penyebab mereka lupa antara lain karena pekerjaan, karena pelupa, atau yang paling unik karena mereka tidak tahu kapan harus menggantinya. Mengapa startup ini harus segera berjalan? Yang pertama, target pasar yang menjanjikan untuk para investor. Dan selain itu, kompetisi untuk daerah ini sangat mudah untuk kita akuisisi. Dikarenakan servis AC yang memiliki konsep yang sama seperti kami, bisa dikatakan sedikit atau bahkan tidak ada. Selanjutnya, return on investment dari kami bisa balik modal paling tidak 1 kuartal atau 2 kuartal berjalan. Maaf, waktu presentasi sisa 2 menit. Fitur utama dalam aplikasi kami dalam untuk menyelesaikan masalah pelanggan ada 3. Yang pertama paket, yang kedua teknisi terdekat yang bisa dipesan untuk orang yang mungkin tidak ingin berlangganan secara paket. Yang selanjutnya konsultasi gratis. Fitur ini muncul dari validasi masalah yang karena mereka tidak tahu sehingga mereka dengan gratis bisa membicarakan masalah AC mereka. Selanjutnya bisnis model kami untuk menjaring pelanggan ada 3. Yang pertama sosial media untuk branding, yang kedua iklan untuk mendapatkan target konsumen yang tertarget. Yang selanjutnya adalah online offline, ini maksudnya adalah sosialisasi. Kami akan melakukan sosialisasi kepada kantor ataupun sekolah yang menggunakan AC sehingga mereka bisa menjadi pelanggan kami. Market size yang kita bicarakan ini adalah market size yang menjanjikan Bapak-Bapak. Yang dari mana 1,3 juta menurut data Badan Pusat Statistik, 10.000 yang estimasi menggunakan AC, dan kami akan menargetkan 1.000 target pelanggan terjaring dalam 1 tahun. Tentu sebuah bisnis akan memiliki kompetitor, dan kompetitor kami di sini untuk daerah Pulau Probolinggo yang offline dan memiliki harga affordable adalah DTA. Dan selanjutnya untuk kelas online dan memiliki jaringan affordable adalah kami sendiri, yaitu TrueClean. Maaf, waktu presentasi sudah habis. Oke, terima kasih. Mungkin dari para mentor ada yang ingin ditanyakan terkait final project yang telah dipaparkan tadi? Terkait dengan daya jual ini. Kira-kira target pemasaran aplikasi program ini untuk 2 tahun ke depan bagaimana, Pak? Bisa kembali ke proyeksi keuangan, Mas Operator. Tadi kelewat. Nah, ini kami Kemudian, telah menghitung. Belum. Oh iya. Kemudian terkait dengan kebutuhan pasar terkait dengan AC gitu, kebutuhan AC gitu. Apakah di dalam secara menuju pada aplikasinya ya, fitur aplikasinya ada maintenance scheduling enggak? Boleh saya jawab yang pertama. Ini merupakan proyeksi keuangan dari kami. Kami mengambil estimasi 65.000 per unit untuk satu kali perawatan AC, dan kami mengambil komisi 36% dari konsumen, sehingga dikali 23.400 dikali 1.000 pelanggan tadi yang kita bicarakan dapat 23,4 juta rupiah, dan dalam 2 tahun 58,32 juta rupiah, dan untuk 3 tahun 82 juta rupiah. Dan untuk pertanyaan kedua bisa diulang, Pak? Yang pertanyaan kedua itu Mas, apa? Untuk fitur schedule untuk aplikasi. Ini kayaknya menarik gitu kalau ada fitur aplikasi. Jadi ketika berlangganan maka jadwal sekian dan itu apakah valid, akan rusak, kalau seandainya tidak rusak bagaimana gitu. Itu. Nah, untuk yang ingin mengambil fitur paket, kami misal di sini boleh untuk menampilkan link prototype, di sana udah ada untuk beberapa item yang terdapat dalam paket, misalkan pembersihan AC ataupun ganti freon, entah itu dalam 3 bulan. Jadi dalam misalkan si pelanggan melakukan berlangganan, jadi dalam
sesuai request pelanggan ntar 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, teknisi AC akan langsung datang sesuai item-item yang ada, misalkan bersih AC yang umum, yang sering-sering memang terjadi, dan apabila memang rusak, hal ini termasuk masih masuk ke dalam fitur paket tersebut. Jadi misalkan kan ada fitur aduan nanti, misalkan di luar item tersebut AC tersebut rusak dan memang rusak karena teknis, bukan suatu yang disengaja, hal ini bisa diperbaiki oleh teknisi kami. Yang untuk fitur scheduling pembersihan AC, teknisi AC kami otomatis akan datang sesuai jadwal yang telah ditentukan di bulan pertama berlangganan. Jadi tidak usah ngingetin lagi teknisinya, gitu Pak. Iya udah. Apakah ada prototipe atau tampilan yang bisa ditunjukkan? Ada Pak. Mas operator bisa masuk ke project demo. Mungkin di slide-nya, satu slide atau? Oh enggak, kita pakai link. Untuk saat ini pengembangannya sudah sampai mana? Apakah masih sampai prototipe? Prototyping. Pak. Masih prototipe berarti ya, masih Iya. belum dicari, Bisa masih belum diklik dibuat aja. fungsionalitasnya belum ya, kayak database apa dan sebagainya. Belum. Bisa masuk ke daftar. Masuk inilah apabila langsung login, bisa masuk ke perawatan per paket, ke sekolah, ke pilih sekarang yang murid, paket murid, ke bayar, selanjutnya selesai, bisa masuk ke beranda gitu. Oke, ya, makasih. Terima kasih untuk para mentor dan semua peserta yang telah mendengarkan presentasi kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk nomor urut ketiga ada tim Dreamcatcher. Untuk tim Dreamcatcher dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Nur Syamsiah, Ketua Tim dari Dreamcatcher. Next. Nah, kita tahu di sini kami akan membahas tentang isu yang mana tidak bisa luput dari kehidupan kita masing-masing, yaitu sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan yang sudah tidak kita gunakan, yang sudah tidak kita pakai. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat jumlah sampah di Indonesia mencapai 70 juta ton pada tahun 2002 ini. Paling banyak berasal dari sekolah, perumahan, dan jalanan sekitar. Salah satu anggota DPR, Bapak Suharto Duto, pernah mengatakan di salah satu televisi, 75% dari 70 juta ton pada tahun 2002 ini merupakan mendapatkan sampah yang ditemukan tidak pada tempatnya. Di sini kita bisa lihat dari 3 gambar, masih banyak yang kurang akan pedulinya terhadap lingkungan. Next. Dari data bencana Indonesia di tahun 2002, ada beberapa salah satu bencana yang salah satu paling
memecahkan rekor terbanyak bencana yang sudah terjadi di Indonesia adalah banjir sebesar 756 kali yang sudah melanda bencana di Indonesia. Next. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau PNPB menyebutkan salah satu faktor bencana banjir disebabkan karena banyaknya sampah yang dikeluarkan oleh manusia dan tidak menaati peraturan membuang sampah bukan pada tempatnya. Sehingga hal ini memicu salah satu terjadinya banjir yang sering terjadi. Nah, dari gambar kita melihat bahwasannya banyak sampah yang kita temukan dari kegiatan kita sehari-hari. Contohnya sisa tempat makanan dan minuman. Next. Di pasaran sudah banyak kita temukan tempat, bentuk, wujud tempat sampah, tapi kenapa masih belum bisa menanggulangi masalah pembuangan sampah pada tempatnya. Next. Dari data riset Kementerian Kesehatan diketahui hanya 20% dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Berarti dari 262 jiwa di Indonesia hanya sekitar 52 juta orang yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Next. Sehingga kami dari Dreamcatcher mengatasi masalah pembuangan sampah yang sembarangan dengan mengantisipasi hal tersebut. Ya perlu yang namanya kedisiplinan dan pembuangan sampah pada tempatnya. Profesor Dr. Seto Mulyadi yang terkenal psikolog di Indonesia atau yang sering disebut dengan Kak Seto mengatakan karakter pada anak tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa ada pembentukan karakter yang merupakan penting yang mengajarkan moral sejak anak usia dini. Karena kemampuan belajar seseorang itu ternyata dikembangkan pada 5 tahun pertama kehidupannya. Next. Waktu tersisa 2 menit. Sehingga tim kami membuat sebuah inovasi yang bertemakan Transkan Smart. Di sini kami sudah memiliki first to market yang mana tampilan yang menarik ditambah ada sistem yang membuat cocok bagi mereka. Ini sudah dibahas pada inkubasi sebelumnya. Next. Nah, kami sudah menerapkan beberapa implementasi dari beberapa sekolah. Yang pertama ada SD Mutu, MAE Islamiyah, MIS Nurul Munim, next. Dan Min 1 Probolinggo juga TK Asia Bustatul Atfah. Nah, dari 5 sekolah tersebut kami mendapatkan 5 sekolah tertarik, 1 sekolah sudah bekerja sama, 2 sekolah memesan produk. Next. Dari beberapa 5 sekolah sudah banyak yang mengatakan bahwasannya ada berapa wali murid dan beberapa sekolah sangat tertarik dengan ide produk yang sudah kami buat. Next. Sehingga bisnis model kami ini akan mempromosikan produk dengan menarik mungkin dengan kelihatan konsumen yang sudah mendahului memberi produk kami. Targetingnya yaitu TK, PAUD, SD, dan perumahan. Karena dari beberapa setelah kami implementasikan, banyak orang tua, wali murid yang di sekitar perumahan sangat menarik sehingga anaknya tersebut ingin memiliki tong sampah tersebut. Next. Waktu habis. Di sini kami Dreamcatcher beranggotakan Leo, Muhammad Khalid, Kak Azmi, dan Nurul Hamid. Dreamcatcher hadir untuk membantu salah satu mengatasi lingkungan agar kelihatan bersih. Visi dan misi kami, jika tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, jadilah seseorang yang selalu membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari para mentor ada yang ingin ditanyakan terkait final project yang telah dipaparkan tadi. Baik, yang saya ingin tanyakan itu, ini kan menggunakan smart ya, smart. Simple pertanyaan saya, hitungannya dari produksi, dari pembuatan awal sehingga dijual itu kira-kira keuntungannya berapa? Karena ini menggunakan apa? Alat. Alat ya, alat itu keuntungannya berapa? Itu aja dulu. Di sini kami sudah memperkirakan segala kebutuhan yang kami buat di tong sampah yang kami buat. Nah, di sini karena selama inkubasi kami banyak
banyak belajar dari beberapa mentor yang sudah menyediakan permasalahan yang akan kami temukan di lapangan, sehingga sudah berapa kali kami mengotak-atik soal IoT-nya, dan di sini kami sudah membuat salah satu menggunakan slide yang transparent, Kak, yang ada foto produk. Next. Nah, kami di sini yang awalnya menggunakan Arduino Uno dan menggunakan setelah terjadi permasalahan ada menggunakan Arduino Nano, sehingga kami di sini menggunakan mikrokontroler Arduino Micro Nano yang lebih ekonomis dibandingkan Arduino lainnya. Nah, di sini juga memperkirakan untungan dari yang kami buat ini melihat dari pemasaran yang sudah kami lakukan. Ada beberapa masyarakat yang meminta tong sampahnya sedikit besar, ada yang meminta sedikit kecil. Banyak masyarakat yang meminta seminil ini, sehingga kami sudah menjual produk ini sebanyak 5 kali kepada salah satu konsumen. Nah, mereka tidak menuntut harga seberapapun, tapi dengan mereka memiliki anak mereka senang dan mendidik, sehingga kami menggunakan keuntungan 20%. Rahasia, Pak. Terima kasih. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah sepertinya pemasarannya masih belum dijelaskan ya. Strategi pemasaran yang diinginkan. Strategi target marketing, Kak. Next. Ini deh. Enggak. Di sini target marketing kami mengarahkan kepada murid-murid TK, PAUD, SD, serta perumahan. Nah, karena target ini sangat cocok untuk tempat sampah yang dijadikan sebagai pembelajaran. Yang nantinya kami menggunakan promosi produk dengan semenarik mungkin, dengan melihatkan konsumen yang sudah membeli mendahului produk tersebut, dan kami akan meng-share dari beberapa aplikasi yang udah ada. Sekian presentasi dari tim Dreamcatcher. Kami di sini mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dengan visi kami, jika kita tidak bisa mengurangi sampah di Indonesia, maka jadilah orang yang selalu membuang sampah pada tempatnya. Semoga produk kami bisa menang untuk di tahap selanjutnya, dan dari peserta di sini sudah berharap agar memiliki produk yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan baik untuk nomor urut 4 dari tim IOTM kepada tim yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Wahid, perwakilan dari IOTM yang akan memamerkan atau mempresentasikan produk kita yang sudah buat di bulan-bulan lalu. Untuk produk kita yang kita buat yaitu adalah website slicing challenge. Ini dikhususkan untuk mereka yang baru belajar atau baru terjun di programming, khususnya di front end developer. Mungkin bisa di next. Oh ya, untuk di tim IOTM itu terdiri dari 5 orang, yaitu untuk CEO-nya adalah Muhammad Syafur Rizal, dan untuk Muhammad Rofiki sebagai back end-nya. Dan untuk aku sendiri yaitu sebagai product designer-nya.
Dan ada Ainul Yakin Arafat sebagai back end, dan yang terakhir ada Fadilatul Rahman sebagai front end di tim EOTM. Oke, bisa di next. Oke, aku akan menjelaskan tentang website ini, yaitu di bagian homepage-nya. Di bagian homepage itu ada navigasinya, ada challenge, dan ada resource, dan lalu ada solution, dan ada unlock atau premium, lalu yang terakhir ada free template. Oke, aku akan menjelaskan tentang di bagian homepage-nya. Di bagian tagline-nya itu ada tingkatkan skill front end Anda dengan membuat sebuah project nyata, yaitu selesaikan tantangan HTML, CSS, dan juga JavaScript dengan desain yang profesional. Untuk di bagian bawah hero itu ada section tertarik bergabung, nanti user bisa baca-baca di situ gimana cara challenge-nya ini. Lalu di bawahnya itu ada tantangan terbaru, jadi kita nge-get data di sini, yaitu tampilnya cuma 6 doang, data-datanya, card-nya pilih dan sesuai dengan tingkatan kesulitan yang mereka inginkan. Mungkin bisa di next. Oke, di bagian bawahnya itu ada ada block code ya untuk desain, dan terakhir ada footer. Mungkin bisa di next. Oke, untuk bagian halaman challenge itu kita ngedam semua data, semua challenge terdiri dari advanced, intermediate atau junior, newbie, dan kalian bisa baca-baca sendiri di bagian titelnya seperti manage landing page atau cargo landing page yang dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JS. Dan juga ada badge-nya yaitu free dan juga premium. Mungkin bisa di next. Oke, untuk di bagian tadi halaman challenge dan kita klik bagian card salah satunya, itu akan nge-redirect ke bagian detail challenge. Di detail challenge itu semakin akan didetailkan apa aja sih di dalamnya, yaitu ada badge yaitu premium, menggunakan markup HTML, dan stylingnya menggunakan CSS, dan bahasanya menggunakan JavaScript. Untuk tingkat kesulitannya yaitu menggunakan intermediate. Dan ada title-nya, lalu ada deskripsinya. Ya, misal seperti project galeri ini, 2 halaman ini itu sangat cocok untuk tata letak yang sangat unik gitu. Misalnya seperti ini itu biasanya digunakan untuk flexbox gitu ya. Untuk selanjutnya itu ada aset yang disediakan. Nanti ketika user download itu akan mendapatkan beberapa aset. Contohnya seperti JPG design file untuk mobile dan desktop. Nanti aku jelaskan. Dan juga dapat style guide-nya, nanti aku jelaskan juga, dan mendapatkan optimize image, lalu ada readme file bisa dibaca-baca sendiri, lalu ada HTML file dengan konten yang tadi tulis, misalnya kayak gini kontennya, jadi gak lorem-lorem gitu. Oh iya, untuk sebelum login itu buttonnya akan login dengan GitHub, atau nanti ya kita menggunakan third party Google, atau setelah kita login ya udah kita mulai tantangan. Mungkin bisa di next. Baik, waktu kurang 2 menit. Oke, di bawah detail challenge itu misalnya kita nggak tahu mau ngapain lah, kita bisa baca-baca di bawah itu, unduh kode, lalu siapkan project dengan control version atau GitHub. Ini opsional sih, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Lalu bisa baca-baca di readme-nya, lalu dapatkan warna font, kita udah menyediakannya di style guide-nya, nanti aku jelaskan. Untuk siapkan arsitekturnya seperti yang Anda inginkan, misalnya ide menguji. Kita ingin menggunakan preprocessor, misal Bootstrap gitu ya. Bootstrap kan dibangun menggunakan SAS atau LESS atau yang lainnya, stylus, dan yang terakhir itu ada Post CSS. Itu terserah usernya sih, opsional. Lalu di bawahnya ada accordion jawab tantangan, itu nanti usernya bisa baca-baca sendiri. Mungkin bisa di next. Oke, yang tadi aku jelaskan yaitu kita mendapatkan file desain seperti JPG file desain, seperti active state, desktop design, desktop preview atau mockup-nya. Di bagian mobile design, mobile navigator ketika website di posisi mobile. Dan kita juga mendapatkan folder image asset yang berupa foto-foto di dalam konten itu dan juga beberapa icon yang berbentuk SVG. Mungkin bisa di next. Oke, untuk filenya sendiri nanti berbentuk RAR atau zip, nanti bisa diekstrak dan munculnya seperti ini, yaitu ada folder desain, image, dan git ignore, mungkin di push nanti ada yang nggak ke detect, ke push ke digitnya, ada index, ada readme dan template dan sebagainya, nanti bisa baca sini. Nah, untuk di bagian style guide-nya ini, aku akan jelaskan tentang layouting-nya. Untuk di bagian mobile itu ada 379 pixel dan desktop 1040. Untuk font family-nya kita udah menyediakannya itu menggunakan B Vietnam, di situ ada linknya bisa pakai juga, dan ada ketebalannya, mungkin mau diopsionalkan mau pakai berapa, tapi kita udah menyediakannya itu 400, 500, dan 700. Untuk iconnya, jika kamu tidak terlalu menggunakan aset dari kami, misal nggak mau pakai icon dan udah kami sediakan, oke, kita udah menyediakan link-linknya, jadi kalian tinggal npm di situnya, tinggal download, tinggal install di terminalnya. Oke, untuk bagian warnanya primary dan netral. Untuk primary ini kita khususkan untuk body dan beberapa lainnya. Untuk netral ini kita khususkan pada text, button, dan lainnya. Kita udah konfigurasi semuanya menggunakan CSS variable, tinggal pakai-pakai aja. Bisa di next. Waktu habis. Terima kasih. Baik, mungkin dari para mentor ada yang ingin ditanyakan terkait final project yang telah dipaparkan. Saya juga sama ini opsional, bisa SMP, SMA, atau di grup-grup WhatsApp kita bagikan website kita ini. Ini loh kalau kamu mau sizing website, kan biasanya orang-orang kalau mau buat website kan bingung tuh desain kayak apa.
ini loh aku ada website nih, coba ke slicing ini, tantangan sini, aku udah nyediakan desainnya semuanya, asetnya juga, tinggal kalian slicing doang gitu. Ya untuk umum, tapi sementara kita ke teman-teman dekat dulu seperti di grup Discord, Telegram, dan anak Unuja yang semester 1 sampai semester 3. Nah, iya. Pas itu pas di grup itu kan masih bingung kan apa dah yang baru terjun tuh apa pusing gitu mau bikin apa, terus di tengah apa ya kayak kita itu yang kerja tim gitu ya, ada kayak slicing gini kita pakai misal pakai framework yang utility first, bukan yang framework seperti Bootstrap. Nah itu customnya kita kan harus belajar fundamental CSS dulu. Nah dengan slicing design ini kan dituntut kita belajar fundamental juga ya untuk slicing natifnya gitu. Menurutku seperti itu sih. Kita udah ada di slide resource, mungkin bisa di next. Nah, di halaman resource ini kita sudah menyediakan pembelajaran yaitu online course tadi dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita sudah menyediakan semuanya yaitu seperti free code camp dan beginner JavaScript dan lain sebagainya. Di bawahnya juga masih banyak, dan juga gak hanya online course doang, yaitu ada developer tool apa aja sih yang kita pakai di ketika kita ngoding gitu, kayak text editornya apa sih, ada Visual Studio Code, dan version controlnya apa sih, kita GitLab atau banyak lagi di bawahnya. Dan untuk medianya ini ya seperti di mana sih orang ngambil foto yang HD kayak gini, di mana sih orang animasinya di mana sih? Kita udah menyediakan semuanya, link-linknya di sini loh, ada animasi bagus yang gratis gitu. Dan untuk yang terakhir ada interaktif tutorial seperti kita main-main Flexbox. Nah karena kita bosan ngoding, kita juga bisa mengimplementasikan ke bermain Flexbox dengan cara game gitu. Untuk yang challenge dan user itu Mas sudah selesai, dan yang semua, dan untuk solution, resource, dan free template itu masih tahap development. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa aku paparkan. Semoga kita menang dan kita akan selesaikan ini sampai hingga production. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ialah tim terakhir dengan nomor urut 5 yaitu tim Unidex. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohib selaku CEO dari tim Unidex. Nah, di sini kami proyeknya bernama Mountain Coffee. Apa sih Mountain Coffee itu? Mountain Coffee adalah wirausaha yang berfokus pada bubuk kopi lokal khas Probolinggo. Nah, dari wirausaha tersebut kami ingin meningkatkan penjualannya dengan mengembangkan aplikasi yang kami buat. Next. Permasalahannya itu awalnya kita ngambil dari kebanyakan mahasiswa menginginkan suatu produk kopi yang praktis, tanpa pengawet dan harga terjangkau untuk menemani aktivitas belajar yang padat. Selain belajar yang padat juga mereka terkadang kalau nongkrong pasti ditemani dengan namanya kopi. Next. Solusinya, nah dari solusi tersebut kami akan menghadirkan produk kopi dengan varian rasa baru yang kekinian, dan kami berusaha menjaga harga serta kualitas produk kami. Next. Nah, produk kami itu terdapat 8 varian. Pertama, Robusta dengan harga 10.000. Terus kopi jahe dengan harga 15.000. Yang ketiga, Excella dengan harga 15.000.
Keempat, Robusta full wash dengan harga 35.000. Yang kelima, Arabica Cobra dengan harga 13.500. Yang keenam, Arabica Honey dengan harga 40.000. Yang ketujuh, kopi lanang dengan harga 40.000. Yang delapan, Arabica full wash dengan harga 35.000. Next. Nah, ini analisis kompetitor kami. Sebenarnya kompetitor kami itu sangat banyak, tapi kami cuma ngambil dua, yaitu dari Kopi Pean dan sama Kopi Bembang. Nah, dari Kopi Pean ini mereka tidak punya pesan antar. Sedangkan Mountain Coffee kami juga memiliki pesan antar di aplikasinya. Sedangkan yang kedua, bahan pengawet. Mereka terkadang juga menggunakan bahan pengawet. Sedangkan kami tidak menggunakan bahan pengawet asli dari bubuk kopi. Terus varian rasa juga kami memiliki banyak, yaitu ada 8 varian rasa. Sedangkan Kopi Pean di sini ada 7 varian rasa, dan Kopi Bembang sini memiliki 4 varian rasa. Sedangkan harga kami cukup terjangkau. Yang paling murah yaitu 10.000 per 130 gramnya. Sedangkan Kopi Bembang 14.300 per 200 gramnya. Kopi Pean dengan harga 12.500 per 200 gramnya. Next. Nah, target market kami itu sebenarnya simple, yaitu ada 4. Yang pertama, mahasiswa di Probolinggo. Yang kedua, bisa laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, aktif di internet atau sosmed. Karena kita kan mengembangkan aplikasi, pasti ada unsur internetnya. Yang keempat, pencinta kopi. Next. Waktu tersisa 2 menit. Market size kami mengincar wilayah Probolinggo. Ya, dengan jumlah penduduknya sekitar 1,115 juta penduduk. Nah, dari 1.155 juta penduduk itu kami ngincar yang mahasiswa saja yang pertama, yaitu dengan jumlah 10.018 mahasiswa. Next. Nah, ini USP produk dan aplikasi kami. Dari segi produk kami ada 4 kelebihan. Yang pertama, memiliki banyak varian. Yang kedua, harga terjangkau. 3, promo pembelian. Yang 4, biji kopi berkualitas. Nah, dari segi aplikasinya, yang pertama tampilan simple dan menarik, sehingga membuat nyaman para customer yang ingin membeli produk kopi kami. Yang kedua, user friendly. Yang ketiga, responsive. Next. Nah, ini testi para customer pembeli produk kami yang sudah beli produk kami. Nah, ini ada event dari Genggong yang pernah kami adakan pada tahun sebelumnya. Ini ada mahasiswa dari Unja. Yang ini jalin kerjasama buat buat menjalani dengan berjualan bubuk kopi kami gitu. Ini ada bapak-bapak gitu. Next. Nah, sebenarnya tim kami ada 3, yaitu saya sebagai CEO dan programmer, terus Muhammad Sagil Etsirot sebagai desain grafis, dan Ahmad Fauzan sebagai marketing. Next. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika ada pertanyaan dari para mentor, kami persilahkan. Oke, ya kalau pertanyaan saya adalah ini kan produknya sudah ada ya? Sudah ada, aplikasinya sudah ada, Pak. Dan ini labanya sudah ada, ya. Sudah jalan, ya kan? Sudah jalan dan. Maka tantangannya itu adalah ya, bagaimana caranya membuat yang sudah jalan ini semakin jalan, ya, entah naik berapa kali lipat. Dan sepertinya belum disampaikan di sana tadi. Ya, mungkin tantangannya buat kita itu terkadang buat meningkatkan penjualan gitu terkadang lesu karena bubuk kopi itu kan banyak. Nah, dari situ kami mengembangkan aplikasi itu tersebut, Pak. Jadinya dari aplikasi tersebut kita perkenalkan mahasiswa untuk menggunakan begini. Jadinya kalau mereka membeli produk kami jadi simple, langsung ke aplikasinya tersebut. Gitu. Aplikasinya ada, Pak. Ya. Ya. 5 menit Pak terbatas. Ini Mas. Apa habis?
pernah ikut di komunitas kopi tidak? Untuk anggota saya, kalau saya jarang, kalau anggota saya ada. Ya itu. Sebenarnya kopi ini, penikmat kopi ini besar di Ya, Probolinggo ini. banyak, makanya itu. Lah, kalau seandainya ini bisa masuk dalam komunitas kopi, ini akan menarik. Dan tadi kalau disampaikan bahwa sudah ada komunitas kopi gitu, karena apa ya, penjualan kopi itu naik turun, Mas. Ya, Naik itu turun. Dan masalah itu datang-datangan kadang-kadang. Ya. Ya, makanya saya tanya, komunitas kopi yang ada di Probolinggo, apakah pernah dimasukkan atau ditawarkan dengan produknya ini? Sebenarnya dulu pernah produk kita untuk menjalin di mana, Man? Di luar pulau dulunya, Pak. Pernah produk kita menjalin kerjasama dengan di luar pulau. Di mana, Jan? Jan. Sumatera gitu, Pak. Ya, mungkin PR-nya itu apa ya? Komunitas yang ada di Probolinggo, Mas. Ya. Komunitas kopi itu yang harus sampean datangi, geluti, karena terkait dengan daya jualnya itu agak lebih meningkat gitu. Mungkin itu. Ya, untuk kami cintailah produk lokal, karena mencintai produk lokal bisa meningkatkan APBN dan mensejahterakan negara. Gitu dah. Tutup, Mas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Baik, sebentar lagi kita akan ada break selama 5 menit yang akan langsung dihandle oleh I.O. Miftah dan Asmi. Baik, terima kasih. Kami sudah melakukan diskusi dengan para mentor. Untuk selanjutnya, kami akan mengumumkan nominasi tim terfavorit dari hasil voting yang sudah dihasilkan. Untuk tim yang akan dipilih untuk mendapatkan pendanaan lebih lanjut akan disampaikan di waktu yang telah ditentukan. Dan untuk selanjutnya, sebelum acara pengumuman, akan ada sesi statement closing dari Bapak Gulpi Korik. Kami persilahkan. Oke, baik. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan tahap inkubasi. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Saya yang melihat progres kalian dari awal seperti apa. Yang dulu pitch-nya amburadul, itu sekarang luar biasa, luar biasa. Itu misal kalau seandainya kalian ada investor gitu, ada investor terus tiba-tiba kalian presentasi kayak gitu, saya kira pasti ada yang tertarik gitu. Karena bagus banget. Cuman tantangannya adalah, ya saya akan berikan masing-masing ya, masing-masing tantangan dari setiap tim kalau ingin dilanjutkan. Yang pertama dari Jacobi. Tantangan kalian kalau dari prototype, kalau dari desainnya itu sudah lumayan, terus kayaknya idenya sudah semakin matang dengan bisnis model yang semakin matang, ada yang berbayar apa dan sebagainya tadi itu. Kayaknya kalian sudah mikir gimana sih ini harusnya gitu. Dan itu
nilai plus bagi saya. Cuman tantangan kalian yang paling besar adalah bagaimana caranya mencari programmer yang bisa mengerjakan itu. Iya, saya tahu. Bagaimana caranya kalian mencari programmer yang bisa mengerjakan itu. Programmer itu gampang caranya nyarinya. Kalau kalian punya uang udah tinggal rekrut programmer gitu. Jadi pasti. Tapi untuk bisa dapat uang kalian harus bisa meyakinkan investor. Gimana dengan konsep bisnis model yang lebih matang lagi dengan sudah jelas arahnya mau kemana gitu. Karena investor itu mau mengeluarkan uang dan mereka harus tahu uang itu mau dibawa kemana gitu. Terus berapa yang akan mereka dapat. Itu untuk yang NJ Kopi ya. Terus yang kedua tadi apa tadi ya? AFC Dev. AFC Dev ini ide produknya sangat matang ya, karena waktu itu kan dari tim sendiri masih ngotot dengan ide yang sebelumnya itu, terus para mentor kayaknya lebih bagus yang ini nih itu. Nah dengan presentasi yang tadi itu bagus banget itu. Misal kalau pas ada investor itu pasti akan tertarik. Terutama kalau itu kalau bisa terlaksana beneran itu mesin uang sekali itu. Karena manfaatnya jelas banget. Manfaatnya itu kelihatan. Nggak seperti yang misal yang NJ Kopi tadi, manfaatnya nggak terlalu kelihatan karena kan itu kan untuk apa itu namanya? Membantu orang belajar dan sebagainya. Tapi kalau yang AC itu kelihatan banget. Itu bagi orang yang punya AC itu udah beda banget antara yang satu bisa langganan terus nanti dari aplikasi nanti bisa diingatkan dan sebagainya. Itu menurut saya potensial banget. Cuman ya eksekusinya tergantung dari eksekusinya bagaimana. Percuma kalau prototipe saja, tapi kalau aplikasinya tidak dibuat percuma. Jadi tantangannya mungkin kalau yang di awal tadi karena NJ Kopi dari matematika dan pasti cari programmernya susah. Kalau yang dari AFC Dev ini mungkin tinggal eksekusinya aja. Ada nggak orang yang bisa buat itu gitu. Kalau seandainya kalian diberikan dana, bisa nggak kalian cari orang itu dan meng-guide atau kayak ini harusnya kayak gini, fitur-fiturnya ini. Nah fitur-fitur itu perlu divalidasi lagi. Bener nggak orang itu suka pakai paket? Bener nggak kita harus kerja sama mitra dan transparan harganya? Nah itu yang perlu digali lagi lebih dalam. Karena investor itu nggak mau mikir, saya mau mengeluarkan uang dan saya mau uang saya balik. Gitu. Investor nggak mau mikir kerjasamanya AC-nya, tukang AC-nya harus bagaimana. Itu semua harus dipikir. Mungkin tantangan terberat adalah dari teknis kalau menurut saya. Teknis bagaimana mencari tukang AC-nya, bagaimana kerjasamanya. Itu menurut saya tantangan yang paling berat. Kemudian yang selanjutnya itu tadi ada Dream Chaser ya, Dream Chaser. Dream Chaser ini tim baru ya. Yang sebelumnya presentasinya tidak terlalu oke, tapi idenya bagus. Tapi yang sekarang bagus banget, presentasinya bagus banget dan mungkin gini ya, untuk introduction, untuk jangan terlalu panjang itu. Tadi kan ngomongkan sampah aja sampai berlarut-larut. Padahal sebenarnya hanya cukup di sampah itu ya kita tahulah seperti apa. Banyak masalah sampah. Langsung ke arah kedisiplin, langsung ke arah ke anak gitu. Itu malah menariknya di situ. Jangan muter-muter di bisnis dan sebagainya itu. Nah, yang menurut saya tantangan yang paling berat dari tim ini adalah kalau dari prototipe tadi kan sudah ya kan sudah bisa, sudah itu. Nah, tantangan yang paling berat adalah bagaimana membuat produknya itu market ready. Market ready itu adalah desainnya fix, kemudian itu dites ke anak-anak, menarik atau enggak bagi anak-anak. Terus mereka mungkin kalian mendesain berapa tempat sampah, terus yang paling menarik yang mana bagi mereka gitu. Kemudian kalian harus bisa ngecek berapa butuhnya dan dijual berapa. Itu menurut saya yang paling itu
yang paling susah di situ. Kalian butuh buat satu produk itu berapa dan nanti dijual berapa, terus labanya berapa. Menurut saya itu susah banget. Dan ketika kalian udah market dan orang ada yang lihat, maka orang akan dengan mudah meniru ide kalian. Ya kan, siapa yang nggak bisa niru ide ini gitu. Makanya karena kalian first to market dan harus unik. Kalau targetnya untuk anak-anak ya udah anak-anak aja gitu. Menurut saya itu untuk yang dream chaser. Kalau yang ini ya IOTM presentasinya sudah lebih bagus dari yang sebelumnya, cuman mungkin lebih banyak menjelaskan produknya, lebih banyak menjelaskan platformnya, tapi kurang ke arah secara umumnya gitu, secara kenapa kok harus memilih produk ini gitu, terus USP-nya dibandingkan dengan yang lain apa gitu. Dan tantangan yang paling berat adalah yang ditanyakan Pak Inul tadi, bagaimana caranya kita memasarkan produk ini gitu. Karena itu niche banget, niche itu unik untuk pasar tertentu dan orang itu nggak semuanya tahu. Programmer pun harus yang programmer web yang front end. Ya kan, harus programmer web yang front end, dan itu pasar yang sangat unik sekali. Tantangannya adalah bagaimana kalian bisa menggait pasar itu, nemunya di mana gitu. Menurut saya itu yang paling susah dari tim IOTM adalah menemukan pasar yang tepat. Ketika sudah ketemu pasar yang tepat, maka pemasarannya jadi gampang. Kenapa? Karena marketnya unik. Kemudian untuk yang Unidesk, presentasinya kelihatannya hampir sama ya, sama yang sebelumnya ya. Dan masih bingung sebenarnya mau masuk dari mana gitu loh. Memang susahnya ketika kita berdiri di bawah bayang-bayang produk yang sudah besar, maka yang paling susah adalah bagaimana membuat sedikit perubahan tapi membuahkan hasil yang lumayan besar. Nah itu susah sekali. Mau masuk dari mana gitu? Mau dari sisi pemasarannya kayaknya lebih enak pakai mungkin di Tokopedia dan sebagainya itu. Mau masuk dari sisi apanya itu? Kalau yang saya pernah tahu ada yang namanya ada jual kopi juga di luar negeri. Itu mereka mikir bagaimana caranya mereka bisa mengalahkan Starbucks. Starbucks kan jualan kopi juga. Nah, mereka itu adalah perusahaan kopi yang mereka buat sendiri, giling sendiri, kemudian jadi usernya itu suruh giling sendiri, suruh buat sendiri, jadi mereka jualan biji kopi gitu. USP mereka adalah kalau di Starbucks itu dibuatin, kalau di sini buat sendiri gitu. Dan ada orang-orang yang ingin buat sendiri gitu, ada orang-orang yang ingin giling, ini sudah punya alatnya. Nah, ketika mereka tanyakan bagaimana caranya kita memuaskan orang yang ingin buat sendiri, adalah mereka ingin memilih biji kopi yang sesuai dengan kriteria mereka gitu. Jadi di websitenya itu kita bisa masukkan survei, terus nanti direkomendasikan. Kamu cocok ini nih, gitu. Jadi itu yang membuat dia akhirnya bisa saingan sama Starbucks. Kalau di Starbucks kan kita pesan, kalau itu kita input sendiri, kita masukkan saya umurnya segini, saya suka ini, suka ketenangan apa dan sebagainya. Terus nanti direkomendasi, oh kamu lebih cocok yang ini loh gitu. Nah dengan itu akhirnya kita bisa membuat, oh kalau gitu orang kalau mau pesan kopi di Mountain Coffee misalnya, kita masukin apa dulu, terus nanti ada rekomendasi, terus nanti arahnya ke Tokopedia, bisa ke Shopee dan sebagainya. Mungkin bisa seperti itu kalau dari saya. Saya kira itu ya pendapatnya. Mungkin Pak Inul mau nambah atau sudah cukup? Oke, sudah cukup. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kami sampaikan. Dan selanjutnya untuk tim terfavorit adalah tim AFCDF dengan nama produk True Clean.
dengan perolehan vote 247 vote. Lalu yang kedua ada Dreamcatcher dengan 221 vote. Dan tim Unidex dengan 66 vote serta NJ Kobi 86 vote. Dan yang terakhir ialah IOTM dengan 22 vote. Dan untuk tim favorit yang terpilih bisa maju ke depan, dan untuk Bapak Gulpi berkenan untuk memberikan cindera mata. Baik, terima kasih. Sekali lagi bisa beri aplausnya dulu. Baik, memasuki acara closing ceremony, kami akan menyudahi acara Final Day Inkubasi Startup Teknik pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para mentor dan para tim yang telah berpartisipasi dari awal hingga akhir. So, inkubasi startup terus kembangkan kreativitas, inovasi, dan ambil bagian dalam menentukan masa depan yang lebih cerah. Let's kickstart the future. Akhir kata, kami pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat teman-teman peserta dan para undangan yang udah hadir pada acara hari ini. Silakan dinikmati makanannya, mungkin mau dibawa pulang juga gak apa-apa, kalau kurang minta ke belakang. Dan terima kasih karena sudah hadir. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.